Halo semuanya, langsung aja nih di sesi bedah materi kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar membuka mata dari surat Az-Zukhruf. Kita akan ngebongkar habis-habisan apa sih makna sejati di balik ilusi duniawi yang sering banget ngecoh kita. Penasaran kan? Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama apa sih arti Az-Zukhruf itu? Secara harfiah artinya tuh perhiasan emas. Ini ngelambangin kekayaan, status sosial, dan segala kemewahan duniawi yang jujur aja sering banget kita kejar dan kita bangga-banggain kan. Tapi lucunya gini, meskipun judulnya tentang perhiasan emas, pesan utama surat ini justru ngasih peringatan keras. Kayak semacam panggilan buat kita bangun, supaya kita nggak jadiin ilusi material ini sebagai tujuan akhir hidup kita. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Gini ya, logika kita tuh gampang banget dimanipulasi sama argumen bodong. Terus, perasaan? Wah, itu mah apalagi. Gampang banget berubah-ubah tergantung mood kita. Jadi, kalau logika bisa ditipu dan emosi suka naik turun, apa dong yang ada di dalam diri kita yang selalu secara konsisten ngomongin kebenaran? Kompas apa nih yang nggak bisa disuap? Bagian pertama, nurani sang hakim di dalam dada. Jawabannya adalah nurani. Coba deh kita bandingin. Kayak yang saya bilang tadi, akal tuh bisa aja ketipu sama logika palsu. Hati bisa bolak-balik karena emosi sesaat, dan panca indera kita bisa aja jadi tumpul gara-gara kebiasaan buruk. Tapi nurani, wah ini beda level. Nurani itu suara batin kita yang paling dalam. Dia ibarat hakim yang benar-benar absolut, yang sama sekali nggak mempan disuap pakai uang atau jabatan setinggi apapun. Dia nggak pernah salah, walaupun, nah ini masalahnya. Kita sering banget pura-pura budek dan milih buat nyuekin suara itu. Fakta menariknya ada di ayat 61. Nurani itu ibarat pengetahuan bawaan dari pabrik tentang kehidupan setelah mati. Maksudnya gini, tiap manusia itu lahir udah bawa kebenaran mutlak ini. Tanpa butuh bukti rumit, nurani kita tuh dari sananya udah tahu kalau hidup ini nggak mungkin cuma berhenti di sini aja. Sayangnya, ya gitu deh, dunia modern sekarang jago banget mengubur pengetahuan bawaan ini di bawah tumpukan distraksi yang kelihatan mengkilat. Bagian kedua, ujian nurani menghadapi harta dan tradisi. Terus, gimana cara kerja kompas internal ini kalau dihadapin sama tekanan dunia nyata? Kita lihat kasus pertama dari ayat 31 dan 32. Waktu itu, orang-orang kafir Mekah pada protes. Kenapa sih Al-Quran nggak diturunin ke toko besar atau orang kaya dari Mekah atau Taif? Bayangin, mereka nuntut figur pemimpin yang hartanya melimpah. Kelihatan banget kan, pikiran mereka tuh udah ketutup total sama yang namanya status sosial. Buat mereka, kebenaran itu ya berbanding lurus sama ketebalan dompet. Makna spiritualnya dalam banget nih. Cuma bandingin kesombongan mereka tadi sama cara kerja nurani yang sehat. Nurani yang bersih itu langsung paham kalau nilai seorang manusia atau kebenaran dari sebuah pesan nggak bakal pernah bisa diukur dari saldo rekening, perhiasan mewah, atau jabatan. Kalau kita mulai menilai kebenaran dari seberapa kaya orang yang ngomong, wah, itu bendera merah. Itu tanda kalau nurani kita lagi tertutup. Lanjut ke kasus kedua, dan ini butuh nyali yang luar biasa. Di ayat 26-28 ada kisah Nabi Ibrahim. Beliau dengan super berani ngedeklarasiin kalau beliau berlepas diri total dari berhala yang disembah sama ayahnya sendiri dan kaumnya. Beliau milih buat dengerin nuraninya, meskipun itu artinya dia harus ngelawan tradisi dan bahkan ngelawan keluarganya sendiri. Pelajaran pentingnya di sini, nurani yang sejati itu nggak bakal pernah mau kompromi sama yang namanya kebatilan. Nggak peduli meskipun kesalahan itu udah dibungkus rapi banget pakai label tradisi keluarga yang udah turun-temurun. Nurani yang murni itu pendiriannya kuat, nggak bisa dibeli, dan pastinya nggak akan mau nunduk cuma gara-gara tekanan mayoritas atau rasa sungkan buta sama keluarga. Di kasus ketiga, kita lihat di ayat 57 dan 58. Di sini diceritain kaum Quraisy yang malah pada sorak-sorai dan sengaja jadi Nabi Isa sebagai bahan debat kusir. Tujuannya apa? Cuma buat ngebantah dan ngalihin isu. Mereka sengaja muter-muterin logika, pakai debat teologi yang dibikin ribet, padahal intinya cuma buat nutupin kebenaran yang sebenarnya udah jelas banget terpampang di depan mata mereka. Asli, ini relate banget sama zaman sekarang. Memperumit sesuatu itu seringkali jadi jebakan spiritual loh. Nurani yang jernih itu, dia bisa langsung ngerasain inti dari kebenaran, kayak konsep keesaan Tuhan, tanpa harus muter-muter terjebak di debat yang cuma bikin pusing dan memecah belah. Kebenaran sejati itu kerasa langsung di dalam dada, bukan sekedar didebatin demi ego pengen menang argumen. Bagian ketiga, jebakan perhiasan palsu dari setan. Sekarang kita bahas ancaman yang lebih halus, tapi bahayanya minta ampun. Coba perhatiin ayat 37. Ayat ini ngebongkar jebakan psikologis paling licik dari setan. Dibilang di situ kalau setan menghalangi manusia dari jalan yang benar. Tapi ngerinya, manusia malah dibikin ngerasa kalau mereka lagi dapat petunjuk. Kok bisa?
Ya, karena hal-hal yang salah itu dihias sedemikian rupa sampai kelihatan logis, normal, bahkan indah. Jadinya kita ngerasa kalau dosa atau kesombongan yang kita lakuin itu sah-sah aja. Gimana sih prosesnya sampai nurani kita bisa kecolongan kayak gitu? Ayat 36 ngejabarin detailnya secara berurutan. Langkah pertama, seseorang mulai pelan-pelan menjauh dari pengingat atau ayat-ayat suci. Langkah kedua, sebagai akibatnya, dia dibiarin jatuh ke dalam kontrol bisikan negatif. Dan langkah ketiga, ini yang paling nyeremin. Setan itu malah jadi teman karib yang terus-terusan ngebisikin hal-hal buruk, sampai-sampai kegelapan itu terasa kayak teman yang paling setia. Bagian keempat, tanda-tanda nurani yang hidup dan yang mati. Nah, sekarang saya pengen ngajak kalian buat refleksi diri sebentar. Yuk kita check up nurani kita masing-masing. Kalau abis ngelakuin dosa, kamu ngerasa gelisah dan nyesel? Atau malah santai aja? Atau jangan-jangan bangga? Terus kalau ada kebenaran yang negur kamu, respon kamu tenang, nerima, atau langsung ngegas dan marah? Pas lagi mau ngambil keputusan, pertanyaan pertama di kepala kamu tuh, ini bener nggak sih? Atau ini nguntungin gue nggak? Terakhir, gimana cara kamu melihat kekayaan? Cuma sekedar alat? Atau justru jadi tujuan utama yang bikin kamu ngerasa lebih superior dari orang lain? Jujur ya sama diri sendiri pas jawab ini. Bagian kelima, cara menghidupkan kembali nurani. Kalau dari check up tadi, kamu ngerasa nurani kamu udah mulai kebas, tenang, jangan panik dulu. Ada 5 langkah nyata yang bisa langsung diterapin. Pertama, stop nyari-nyari pembenaran buat hal yang udah jelas salah. Kedua, harus berani beda demi kebenaran, jadikan Ibrahim sebagai teladan. Ketiga, jangan ukur validitas kebenaran dari seberapa kaya pembawa pesannya. Keempat, kurang-kurangin deh debat kusir nggak penting yang cuma bikin hati makin keras. Dan kelima, ini kuncinya. Kalau kamu udah mulai ngerasa biasa aja pas berbuat dosa, buruan tobat. Singkirin perhiasan palsu itu dan nyalain lagi cahaya batin kamu. Sebagai penutup, ada satu doa yang keren banget dari Nabi, Allahumma inni as'aluka husnal qadi, yang artinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dalam membuat keputusan. Coba deh kita renungin, di dunia yang orang-orangnya super terobsesi sama materi, sama pencitraan, udah seberapa gigih kita ngejaga hakim di dalam dada kita. Karena pada akhirnya, waktu semua perhiasan emas dunia ini pudar dan hilang harganya, cuma nurani jernihlah yang bakal bisa nuntun kita ke jalan yang benar. Makasih banyak ya udah gabung di sesi bedah materi kali ini. Teruslah belajar dan sampai ketemu lagi.